Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Talkir SMA Negeri 1 Bergas dengan tema Insecure. Oke. Kenalin nih, aku Amara Syifa sebagai moderator di podcast kali ini, dan aku juga menjabat sebagai ketua kelompok ilmiah remaja SMA Negeri 1 Bergas. Dan aku juga ditemenin nih sama dua narasumber yang super cantik, dan kali ini kayaknya janjian dia masa pakai kacamata semua sih. Oke, boleh kenalan dulu ya. Siapa nih yang mau kenalan duluan nih? Mbak, aku dulu aja deh. Oke, silakan Kak. Perkenalkan, nama aku Syifa Nadila Parahita dari kelas 12 MIPA 3, Dikir menjabat sebagai Wakil Ketua Karya Ilmiah Remaja. Oke. Kalau Mbak yang berambut panjang ini? Kenalin, nama aku Mary Octavia dari kelas 12 IPS 3. Jabatanku di KIR adalah Koordinasi Divisi Koordinator Divisi Bidang Sosial. Oke, jadi kita anak KIR ya guys. Kita anak KIR ya bertiga. Oke, jadi boleh promosi nggak? Promosi Instagram gitu boleh nggak? oh, boleh, silakan di-spill Kak. Teman-teman jangan lupa follow Instagram KIR ya. @kirsmansages. Oke, di-follow ya guys. Jangan lupa follow Instagramku @syifanadila. Mbaknya apa? Mbak Mary? Instagramku Mary Octavia _a. Oke ya. Promosi juga Mbaknya. Silakan cari sendiri ya. Nama aku Amara Syifa Yuniar. Oke, kali ini kan kita mau bahas tentang insecure ya. Tapi kayaknya sebelum kita masuk ke dalam pembahasan nih, kayaknya lebih seru kalau kita memulai dengan game dulu kali ya. Oke. Apa tuh? Jadi aku udah menyiapkan beberapa kata yang nanti salah satu di antara kalian akan menebak. Jadi kalau misal aku akan kasih kata ini di atas kepala, di depan kening ya, di depan kening kalian, dan salah satu dari kalian akan memberikan clue. Paham? Paham. Oke, kita mulai dari Mbak Syifana dulu ya. Baiklah, ayo. Kak Mary memberikan clue. Ini kata-kata apa gerakan? Kata-kata boleh. Untuk muka. Apa sih? Untuk pakai apa? Bedak. Bukan. Yang buat apa? Biar cantik kita pakai. Iya bedak toh. Kan ora bedak tok Kak, please deh. Kalau mau kondangan kita pasti pakai. Aku tak ngerti apa. Pas. Oke, pas. Kamu sebagai siswa itu namanya Murid. Kamu sebagai siswa apa? kamu jomblo. Oh, Itu namanya apa sih? Aku ya identitas. Dikit lagi. Identitas apa? Jati diri. Bukan. Kamu sebagai seorang pelajar itu namanya Apa sih? Jabatan? bukan. Apa? Dikit lagi. Ya apa? Yang lebih spesifik apa? Depannya S. Depannya S. Aku rasa mikir. Depannya S. Belakangnya juga S. Belakangnya juga S. Apa coba? Pas lagi Pas, oke. Kalau cewek dideketin sama cowok gitu biasanya kenapa? Karena suka. Please ya. Gimana apa ya? Misalkan nih, kamu dideketin sama cowok nih, terus kamu suka sama dia, lah itu namanya apa? Apa kak? Depannya B, depannya B. Kok yang banget sih? Baper. Ya, oke. Akhirnya Sekarang hanya satu yang bisa ditebak, teman-teman. Oke. Maaf ya, Sekarang baru mabuk fisika saya. ganti Mary ya. Siap? 1, 2, 3. Korea film. Ya, dikit lagi. Film Korea. Namanya apa? Aduh, nggak bersuka. Nggak peduli sih. Drama Korea. Nah, itu Korea nih lah. Drakor. Apaan? Korea nih lah. Drama. Ya. Oke. Temannya pelajar. Temennya pelajar. Nak kamu nggak tahu jawaban, kamu lari kemana? Lari ke teman. Apa sih?
aplikasi. Iya, oke. Terus Iki perlu disebut singkatannya nggak? Boleh. TBL. takut banget. Satu lagi ya. Oh, iya kayak gitu dialognya aku lari. Dialog yang legendaris. Layangan putus, dialog layangan putus. Kamu Tempat, Iya. Oke. Padahal dialognya belum sekali disebutin. Iya loh. Oke, gimana, sudah cukup panaskah kalian? Sudah kayaknya ya. Enggak sih biasa. Sudah tidak gugup ya? Sudah santuy ya. Sudah siap untuk bercerita ya? Insyaallah. Insyaallah. Oke. Kita akan langsung masuk nih ke pembahasan kita tentang insecure. Dalam bahasa Inggris, insecure itu terdiri dari kata secure, artinya aman, dan juga in, yaitu tidak. Jadi kalau digabungin jadi tidak aman. Nah, insecure itu adalah kondisi tidak amannya kita. Nah, hubungannya itu dengan apakah kita bisa menerima diri kita sendiri, atau jangan-jangan kita itu hanya memenuhi penilaian orang lain aja. Nah, padahal sebenarnya itu kalau kita mau merefleksi diri kita sendiri, insecure itu sebenarnya tidak melulu negatif. Ya nggak sih? Iya betul. Karena kalau kita bisa mengetahui dalam diri kita bisa menilai diri kita, menerima diri kita tuh bisa lebih bisa mengevaluasi, terus kita bersemangat gitu untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi. Tapi kalau kita terus-terusan mikirin orang lain, penilaian orang lain, kan kita malah jadi down, ya nggak sih? Nah, oke, untuk mengawali pembahasan dulu nih, kalian berdua pernah merasakan insecure atau enggak? Jawab bareng ya. 1, 2, 3. Pernah. Oke, palaku insecure ya. Mungkin aku pun juga sama. Semua orang ya. Berarti semua orang pernah kayaknya. Kayaknya nggak ada yang nggak pernah ngerasain Iya insecure kan? sih menurutku. Aku juga mikirnya itu. Ya karena emang insecure ini menjadi masalah untuk anak-anak remaja zaman sekarang juga nggak sih? Iya benar banget. Iya. Betul banget. Oke, dari kalian berdua nih, ada yang mau cerita dulu nggak sih tentang pengalaman insecure-nya gitu? Biasanya kalian insecure perihal apa? Apakah fisik, atau strata sosial, atau pendidikan, atau bahkan gaya hidup seseorang? Boleh dong diceritain gitu pengalamannya dan bagaimana kalian menghadapi itu. Dari siapa dulu nih? Boleh deh, kayaknya Mary udah gak sabar sih. Ya, kalau Apa gitu ya? Ya. Aku tuh dulu pernah insecure ketika aku SMP. SMP tuh bener-bener dimana aku ngerasain breakout banget. Kalau zaman sekarang kan namanya breakout gitu ya. Dulu tuh aku pernah ikut organisasi pengurus OSIS, terus pernah ikut pramuka, pernah ikut paskibra, dan otomatis itu pasti kita mainnya di lapangan terus. Dan itu bener-bener udah panas, terus pulangnya sore juga kan, udah pulangnya sore panas, jadi kan mukanya tuh bener-bener mulus dikit aja tuh gak Hangus gak sih? iya, hangus banget, sampai dibilang habis dari kali ya gitu. Wow, parah. Padahal tuh habis pulang sekolah gitu. Di situ pernah bener-bener ngerasain yang namanya insecure, dan pernah yang di tahap bener-bener mau stres, mau depresi, karena insecureku tuh nggak cuman di fisik aja, soalnya insecure tentang materi, tentang pendidikan juga. Jadi tuh kayak pikirannya tuh sampai mana-mana gitu loh. Kalau zaman sekarang namanya overthinking. Oke. Tahap akhir ya insecure-nya. Parah Iya, sekali. bener banget. udah menjalani banyak sekali ya insecure. Iya bener banget. Terus apakah sekarang kamu masih sering merasakan insecure? Tadi kan kamu SMP kan bilang. Iya. Sekarang masih? Sampai sekarang pun masih. Wow. Bener-bener masih. Perihal apa itu? Perihal pendidikan, karena kan masih SMA kan, terus kita kan mikir mau nerusin juga kan, terus mikir overthinking. Nah gimana kalau misalkan nggak bisa lulus, gimana kalau misalkan nggak bisa kuliah di tempat yang diinginkan gitu loh. Bener banget. Jadi masih ngerasain insecure sampai sekarang. Wow, semangat terus Mary. Gantian deh, Shivana nih.
Kayaknya juga udah nggak sabar nih. Ini diceritain aku pernah insecure apa gitu. Oke. Apa ya? Banyak sih sebenarnya. Kayak Mary mungkin. Tapi Apa tuh? Cenderungnya ke akademik sama ke fisik gitu. Lengkap ya guys. Jadi gimana ya, kalau di akademik itu sejak SMA kayak malahan, karena kayak SMA itu kayak tobat gitu loh. Tobat dari hal-hal yang main-main gitulah, pokoknya harus serius gitulah kan SMA gitu. Nah itu mulai dari masuk ke kelas yang Kelas yang sangat favorit. kelas yang persaingannya itu ketat banget gitu loh. Kalau itu aku dari pandanganku ya, pandangan subjektif gitu loh maksudku. Nah itu buat insecure juga, sampai mungkin beberapa kali juga kayak aku harus gimana coba biar bisa paham sama pelajarannya, biar nggak ketinggalan sama temennya juga, biar nilainya juga bagus gitu. Terus kalau tuh udah cukup apa enggak? Tadi ini kan akademik. Kalau yang fisik Kalau yang fisik ini sebenarnya nggak apa ya, terlalu aneh sih kalau aku pikir sekarang sih ya. Kenapa gitu loh kok bisa mikir kayak gitu? Ini dari SMP ya. Ngalamin insecure fisik itu di SMP, bukan karena cibiran, tapi kayak perasaan gitu loh. Kalau sekarang kan overthinking gitu loh. Kayak menyadari diri sendiri kalau ih kok aku gini ya, kok nggak kayak sama temenku ya gitu loh. Ini masalah tinggi badan sebenarnya. Terlalu over ya tingginya ya. alhamdulillah, alhamdulillah. Pas SMA udah enggak sih, kayak pas SMA udah bangun set gitu lah. Kalau di SMP aku ceritain, itu kan aku temenannya kan sama ya kalau dibilang kalau sama aku tingginya itu kurang gitu loh maksudnya. Nah aku yang paling tinggi mungkin Oh, kalau menonjol ya. ya sama mereka kan, kalau di foto kan nggak enak. Ya juga sih. Iya Orang sih. jalan sama kamu aja males banget. Ya banget loh. Mer, please deh, Mer. Kalau gini nggak apa, kita lagi menggiring. Oke. Ya itu pokoknya insecure masalah itu sampai pernah kan bilang ke apa ya, kak berdoa gitu loh. Ini pas belum tahu apa-apa ya, belum tahu kalau nggak boleh kayak gitu loh. Aku bilang kayak gini, kenapa tuh kok aku tinggi banget. Ya bersyukur loh, masih banyak orang yang sampai beli susu peninggi badan, sampai beli kayak gitu beneran. Ya bener, itu kan Banyak kalau, banget iklannya. sekarang kan udah tahu gitu loh, udah mikir kalau sebenarnya nggak boleh sih kayak gitu. Nanti aja jawabannya lah. Kenapa? Belum ditanya ini, kan nunggu ditanya. Nggak sabar ya. Nggak sabar ya. Oke. Tapi sekarang sudah mempunyai kepercayaan diri seperti ini. Alhamdulillah sudah disadarkan. Lanjutkan. Oke, jadi kalian sudah memiliki kasus yang berbeda-beda ya. Kalau Mary tadi dari orang lain, dari penilaian orang lain. Kalau Shivana itu karena menyadari diri sendiri. Nah, terus kalian pernah nggak sih merasa capek banget? Apa ada insecure dalam diri kalian gitu? Terus apa yang kalian lakukan untuk udah deh mau menghilangkan rasa insecure itu tuh kayak gimana? Shivana dulu. Oke. Kalau ngerasa capek banget itu pasti pernah ya, kayak di tahap yang pengen nangis lah, pengen aku harus gimana caranya biar nggak bisa apa ya namanya, kalau insecure kan kalau melihat orang lain kan, lihat orang lain tuh kayak kita pengen jadi kayak orang lain. Nah aku tuh kayak mikir gimana biar aku bisa kayak orang lain itu, sampai ada pikiran itu kan. Nah itu kalau menurut aku capek banget itu pas di tahap itu, sampai nangis, sampai apa ya, aku nggak ngomong sama ibu bapak itu ya. Maksudnya nangis sendiri lah Sendiri gitu ya? nangis sendiri sampai mungkin murung terus apa gimana, kalau ketemu orang jadi malas gitu, sumpek lah di dalam hati ini. Kayak gitu. Berarti cuma sebatas kamu tahan aja gitu. Aku tuh nggak bisa cerita sama orang lain. Aku kalau insecure ya kalau ada masalah apa ya dipendam gitu, kayak harus mikirin gimana caranya kamu bisa keluar dari masalah ini, kamu bisa keluar dari insecure ini kayak gitu. Kalau aku pernah cerita sama orang lain tuh kayak tanggapannya tuh negatif gitu, tanggapannya malah kayak disepelekan gitu loh.
Dan nggak ada sih yang mau aku ceritain ke orang lain sebenarnya. Kamu gak pernah cerita sama aku sih. Kita tidak bestie ya. Iya, kita belum bestie saat itu. Oke, itu capeknya Shivana ya. Dia memendam sendiri. Kalau kamu gimana, Mer? Kalau aku gimana maksudnya? Ketika kamu capek banget merasakan insecure gitu. Oh, yang pertama aku pernah bener-bener sampai di tahap depresi, nangis terus tiap hari beneran. Nangis terus karena kayak ngelihat kanan kiriku kok bisa ya mereka kuliah di tempat A, ini dari pendidikan dulu. Kok bisa ya dia kuliah di tempat A gitu, terus kok bisa ya dia sekarang makin cantik, makin sukses, terus kan pasti kita jadi kayak minder gitu kan, overthinking. Iya. Terus habis itu aku coba buat keluar dari zona itu tuh, aku pergi ke tempat doa di Ambarawa tuh sama temanku. Terus katanya temanku tuh insecure itu harus, karena kalau kita nggak ngerasain yang namanya insecure itu, kita tuh nggak ingin berubah gitu loh. Wow, Kalau iya. misalkan kita punya rasa insecure, biasanya tuh kita tuh pengen berubah. Aku pengen cantik nih, gimana ya caranya? Terus nanti beli skincare lah, beli apalah buat diri sendiri gitu. Menurutku insecure itu perlu sampai sekarang, sampai kapanpun menurutku ya, itu insecure itu perlu banget. Dan cara mengatasinya ya kamu harusnya yang pertama sih berdoa sih, yang paling penting kalau soal pendidikan. Kamu harusnya tuh berdoa. Terus kalau untuk fisik sih orang-orang tuh beda-beda ya. Kalau aku beli skincare sih. Oh iya, berusaha gitu ya. Nabung Iya, beli merawat skincare diri. gitu. Udah sih gitu aja. Keren sih. dong. Opininya Mary keren sih. Oke. Aku kalah loh. Oh iya. Aku juga jadi mikir ya. Ternyata emang insecure itu dibutuhkan gitu loh. Jadi insecure tidak sepenuhnya masalah dalam diri kita, tapi itu bisa menjadi evaluasi seperti apa yang aku bilang tadi. Karena misalnya gini deh, jadikan insecure itu sebagai sarana pengembangan diri kita lah gitu. Ya, bener. Kayak aku suka menulis, tapi aku belum pintar-pintar banget menulis gitu. Dan aku mencoba untuk memberikan target untuk diri aku sendiri biar aku tuh bisa cepet-cepet pintar nulis gitu. Misalnya aku kasih kurun waktu dalam waktu 10 tahun gitu. Misalnya aku akan jadi penulis gitu. Itu kan aku Amin ya. Jadi dari timbulnya aku menyadari diri aku yang masih kurang banget menulis, terus aku berusaha untuk dalam kurun waktu 10 tahun itu aku mengembangkan diri aku, mengembangkan potensi aku, dan akhirnya aku bisa menjadi penulis. Nah itulah, memang insecure itu nggak sepenuhnya jelek, nggak sepenuhnya buruk, nggak sepenuhnya negatif. Itu bisa menjadi sarana untuk kita mengimprove diri kita Iya gitu. bener. Kalau nggak ada insecure itu kayak apa ya? Terkesan hidup kita tuh kayak monoton gitu loh. Kita Iya. tetap di tahap ini terus gitu loh. Kalau dari aku apa ya? Ini dari aku kan langsung nggak apa ya? Aku ngomong Nggak apa-apa langsung ya. sih. Kan udah di tadi. Kalau aku pertama aku mikir ya, aku berpikir gitu loh. Kayaknya tuh kan aku pernah benar. Karena aku pernah kayak membaca suatu tulisan kayak kata-kata seseorang gitu, aku lupa siapa namanya. Pokoknya kita tuh kalau hidup tuh harus berkomitmen harus bekerja sama dengan diri kita sendiri. Kayak kayak itu kan analoginya sebuah sel di tubuh kita itu kan saling bekerja sama untuk membuat tubuh kita itu tetap sehat, tetap kuat gitu kan ya. Nah, kalau kita saja nggak bisa bekerja sama dengan diri kita sendiri, ya nanti kita bakal nol terus, kita nggak bisa berjalan terus gitu. Karena insecure tadi kan gini, insecure itu kan timbul perasaan di mana kita nggak mencintai diri kita sendiri. Kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri, otomatis kita nggak bisa bekerja sama dengan diri kita sendiri. Nah itu kayak pentingnya kita menyadari kalau love yourself itu tuh penting banget gitu loh. Iya, Iya, setuju. Iya kan, terus apalagi itu kayaknya dari aku sih. Ngomong-ngomong tentang insecure nih, aku mau kasih pesan dikit buat teman-teman. Jadi aku pernah dikasih tahu sama salah satu guru di SMA Bergas juga. Dia tuh bilang gini sama aku, kamu nggak boleh yang namanya nyenggol laki-laki. Dalam arti misalkan dari kata insecure ini ya,
Kita nggak boleh nyenggol laki-laki itu dari jabatannya, dari pendidikannya, itu nggak boleh. Tapi kalau laki-laki tuh disenggol dari apa fisiknya, biasanya tuh mereka tuh kayak mah biasa aja gitu loh. Tapi kalau cewek disenggol dari materi, pendidikan, jabatan, fisik, itu pasti langsung kena gitu loh. Jadi jangan pernah kalian senggol cewek sedikit pun. Karena cewek itu sensitif ya kayak. Sensitif Wow. banget. Overthinking, dikit-dikit overthinking. Ya gitulah. Cewek itu rentan, labil, Ini lemah. Setuju Bukan berarti banget nggak loh. memihak laki-laki, tapi kan Iya. sudut pandang dari perempuan itu kayak gini harus diketahui juga sih. Laki-laki itu kan juga kuat ya. Laki-laki Iya. itu juga kuat. Gitu. Oke, terima kasih pesannya Mary. Oke, tadi Shivana sempat mencetuskan love yourself. Nah, apakah kalian berdua ini sudah menanamkan love yourself dalam diri kalian gitu? Jadi Shivana dulu deh. Aku dari lagi. Oke, nggak apa-apa. Love yourself buat aku apa ya? Udah baru berjalan sih, masih progres kayaknya. Belum sepenuhnya kita bisa love yourself. Maksudnya aku tuh kalau untuk mencintai diri sendiri itu belum sepenuhnya. Karena kayak kan tadi kan masih sering insecure juga kan. Kalau masih sering insecure tuh aku tuh kalau nggak mempan di kalau nggak apa ya, kalau misal ada pelajaran, ini contoh aja ya, ada pelajaran terus aku nggak paham, terus ada temanku yang udah paham gitu kan, aku kan selalu membandingkan diriku sama orang lain gitu. Itu lah, lihat teman masih udah paham, masa aku nggak paham gitu loh. Itu kan namanya kayak belum mencintai diri sendiri kan, itu kan kayak kita nggak bisa melihat usaha kita, malah kita melihat hasil dari orang lain gitu loh. Jadi menurut aku belum sepenuhnya. Tapi kalau untuk sampai ke tahap kepercayaan diri sampai sekarang, sampai masih bisa ngevlog podcast sama kalian, itu kayak udah satu langkah lebih ke depan untuk mencintai diri sendiri. Kayak udah percaya diri lah, kamu tuh pasti bisa, teman kamu aja bisa. Kayak gitu. Oke. Berarti Shivana itu menjadikan orang lain sebagai pembanding. Iya, pembanding juga. Betul loncatan nggak sih kalau gitu? Betul loncatan bukan? Betul loncatan nggak apa? Kamu yang ngomong, kamu yang tanya. Jangan banget ya. Maaf ya. Kalau itu menjadikan Oke. kamu lebih semangat, Perbandingan. itu juga nggak apa-apa, karena dari orang lain pun kita juga bisa termotivasi kan. Aku gak curhat udah nih Gane. Oh iya. Ini membuka jati diri kita ya berarti ya. Memang itu tujuan saya. Oke. Aku juga pernah di tahap itu kok, Shiv. Apa? Kalau aku lebih ke akademik. Karena mungkin yang orang-orang lihat itu kayak Amaraki anaknya rajin banget gitu. Pinter Padahal tuh banget. enggak, di dalam diri aku tuh juga berontak gitu loh. Jadi kalau lihat orang lain yang pintar di mapel ini, mapel itu, aku pun juga merasa insecure. Padahal kamu pinter. Enggak ada istilah pintar atau bodoh, yang ada Iya itu sih, yang ada iya, itu rajin bener. dan malas. Bener. Aku juga sering malas kok di rumah. Ya sama Aku berarti. juga pernah nggak belajar tuh juga Kan pernah. kamu Dan- manusia juga. Iya. Iya, dan dari itu aku jadi apa ya, bisa mengevaluasi diri aku sendiri. Ketika aku malas, teman-teman aku pasti lebih pintar dari aku nantinya, gitu yang aku pikirkan itu. Jadi aku juga menjadikan orang lain sebagai alat ukur, sama kayak kamu menjadikan orang lain sebagai batu loncatan juga. Karena ya itu tadi, kalau memang aku cuma stuck di sini doang, aku gak lihat orang lain, ya aku majunya kayak gimana? Karena kayak gimana ya, bersaing dengan diri sendiri juga kan apa, nggak ada tantangannya kan? Iya. Kalau kita ngikutin arah kita aja tanpa memikirkan orang lain, memikirkan penilaian orang lain juga kan kita nggak bisa jalan gitu loh. Iya sih, emang intinya tuh tujuan manusia tuh diciptakan di tengah-tengah manusia lainnya. Kayak kita tuh harus bisa melihat orang lain juga, kita juga harus melihat diri sendiri juga. Intinya kita adalah makhluk sosial. Sama-sama. Jadi insecure-nya tuh kayak udah harus ada di diri masing-masing manusia gitu loh. betul. Insecure itu aku rasa emang harus ada ya. Gitu lah. Oke, Mary ada yang mau ditambahin gak nih? Enggak sih, udah. Bentar. Boleh dijelasin nggak sih love yourself itu apa? Love yourself itu mencintai diri sendiri.
Maksudnya spesifiknya gitu loh. Menurutmu aja? Kalau menurut aku ya, love yourself itu yang pertama kita menerima diri kita dulu aja gitu. Karena diri kita ini kan gift ya. Ini adalah hadiah dari Tuhan. Dan kita nggak bisa mengubah apapun yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kita hanya bisa membenahi dan juga berusaha untuk lebih baik dari apa yang sudah kita alami di masa lalu gitu. Jadi kalau kita mau mencintai diri kita sendiri ya, kita paham dulu sama diri kita. Kalau kita ada kekurangan ya kita perbaiki, kita ada kelebihan ya kita pertahankan. Seperti itu kalau menurut aku. Oke deh. Ih, menjawab gak sih Mer? Kok kayak gak puas sih Mer? Astagfirullah. Udah gitu aja gak apa-apa. Udah aja lah. Kok udah lemes ya? Sampai Udah lemes ya. Ini jam berapa? Sabar dong, sabar, please ya. Ini kan buru-buru guys. Jadi kita yang syuting pertama Maaf kali. ya, ini masih latihan. Masih di studio gitu. Oke. Kalian sudah bercerita cukup banyak ya aku, dan aku juga sedikit banyak tahulah tentang kalian gitu. Ternyata seorang Mary dan seorang Shivana juga pernah merasakan insecure, dan itu mungkin dengan perihal yang sama. Kalian tadi menyebutkan tentang fisiknya, tentang pendidikan, tentang strata sosial, tapi dengan kasus yang beda-beda. Dan memang aku rasa itu pun juga karena kita punya feeling yang beda-beda gak sih? Ya. Iya kan? Tapi itu apa ya? Boleh aku ngomong? Boleh, kan? boleh. Maksudnya ini kan MC-nya, moderatornya ini kan kalau nggak sopan Silakan, gitu loh. silakan. Aku tuh paling nggak suka sama orang yang gunain kata insecure itu apa ya, semena-mena, seenaknya gitu loh. Kayak setiap hari kok bilang aku insecure sama dia, aku insecure karena nggak cantik sama dia. Kayak itu tuh buat main-main aja gitu loh, nggak buat beneran. Padahal kan insecure ini kan kasus yang apa ya, sangat apa sih, kasus apa sih? Apa ya? Kasus yang sudah fenomenal ya. Kasus yang pokoknya sampai ke mental juga gitu loh. Kan tadi kan Mbak Mary bilang depresi juga kan, sempat depresi gitu. Kayak kalau lihat orang yang gunain kata insecure dengan kemana-mana kata insecure, kayak lihat dia kok cantik kok insecure, aku nggak bisa kayak dia, insecure gini insecure gitu, kayak dibuat main-main gitu tuh nggak suka, kayak main-mainin kata itu loh. Itu tuh Intinya tuh nggak bersyukur sih orangnya. Ya guys, sih, insecure itu kayak intinya itu adalah kita harus bersyukur aja gitu sama yang Iya, udah dikasih sama diri kita sendiri gitu. Mencoba untuk menerima. Berdoa juga, berusaha juga. Oke nih, gimana cara kalian ya? Ini aku kepo banget nih karena kalian udah bercerita cukup panjang. Gimana cara kalian untuk mengatasi diri kalian yang sudah kan merasa aku ada di tahap insecure yang paling berat gitu. Dan gimana cara kalian untuk mengatasi hal itu sampai kalian udah bisa bangkit lagi, kalian bisa mulai hari kalian lagi, itu seperti apa cara kalian? Mari dulu ya, aku dia loh tadi 2 kali. Iya, aku. Yang pertama sih sebenarnya tuh sampai sekarang pun aku masih merasakan insecure ya. Tapi aku sekarang lagi mencoba untuk menerima pelan-pelan, menerima bahwa oh iya ya, aku tuh emang kayak gini, emang fisikku kayak gini, nggak terlalu seperti kayak teman-temanku gitu loh, yang mungkin yang bisa dibilang glow up lah, apalah gitu loh. Glowing. Terus caraku untuk keluar dari zona itu sih, yang pertama aku bersyukur banget nih, aku cerita dikit ya, aku bersyukur banget punya doi, beneran. Berkat doiku, jadi iri ya? beneran, berkat doiku tuh aku tuh bisa keluar dari zona terpurukku. Aku tuh bener-bener pernah capek sama omongan orang, jadi tuh aku selalu menerima semua mulut orang. Tapi tuh doiku selalu bilang, kita cuman punya 2 tangan, jadi kita nggak bisa untuk menutup semua mulut manusia yang nggak suka sama kita. Kita cukup untuk menutup kedua telinga kita aja, gitu sih menurut dia. Terus setelah itu aku pernah yang namanya sampai nangis ke dia, gimana ya aku kok kayak gini. Hari berikutnya aku diajak ke tempat doa itu, terus
diajak sama dia untuk berdoa. Terus setelah itu aku kayak menerima, oke Tuhan, aku menerima diriku saat ini. Apa yang mau Engkau kasih ke aku, apa yang mau Engkau berikan ke aku gitu. Terus setelah kita pergi ke tempat doa, dia beliin 1 paket skincare itu. Wow. Beneran aku dibeliin 1 paket skincare itu. Berkat dia aku sekarang tuh udah punya rasa Sekarang sudah percaya diri. sudah skincare, sudah glow up. Ya belum sih, lagi proses gitu. Iya. Tapi berkat dia loh, sumpah aku bisa kayak memiliki rasa percaya diri. Kayak oh iya deh, aku cantik juga ya. Keren banget. Terima kasih udah sama doinya dong. Makasih ya. Wah, tambah cinta gak sih? Nanti dikit dong. Banyak yang baper ya ternyata. Nanti disuruh lihat ya podcastnya kita. Biar Oh, dia tuh di notis loh masnya loh, di notis loh. Ternotis. Oke, Shivana. Aku apa ya? Aku kayak lari ke hal-hal yang positif aja ya. Kan itu kan masa terburuk insecure itu kan pas SMP, walaupun SMA masih sering insecure juga, tapi itu kayak lari ke hal-hal yang positif, kayak misal ikut aktif dalam organisasi, ikut aktif dalam bersosialisasi juga kayak gitu. Insecure ini kan tentang kepercayaan diri juga kan, gimana kan ini kan masalahku adalah kepercayaan diriku tuh turun banget gitu loh, karena aku mikir tuh SD tuh dulu aku percaya diri banget, kayak apa ya, ya pokoknya percaya diri gitu loh, nggak malu-malu juga, nggak ganggu sama pandangan ke teman juga gitu loh. Tapi pas SMP itu benar-benar percaya dirinya tuh down, SMA juga down gitu. Dan kayak aduh aku gimana kok aku jadi berubah gitu. Nah pas SMA itu aku coba ikut organisasi itu Rohis ya. Itu kan di sana kan ya, kalau ini di agamaku itu kan mendekatkan diriku sama Tuhan Yang Maha Esa. Juga kayak aku tahu tentang Islam itu kayak gimana, tentang agamaku kayak gimana gitu. Terus aku juga mulai mengenal paham banget, nggak paham banget sih, belum paham banget, tapi paham kalam-kalam di Al-Quran juga, kayak ada yang manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya gitu. Setuju ya. Benar. Dan itu tuh kayak menawar banget gitu loh. Kok bisa-bisanya aku yang cuman hamba mikir kayak gini, mikir kayak aku tuh pengen kayak dia, padahal Tuhan kita itu lebih tahu diri kita, lebih tahu ciptaannya gitu loh. Sudah sesuai dengan porsinya. Nah itu kalau pas insecure ya maaf. Pas insecure itu tuh selalu di akhirnya itu kayak merasa oh iya Tuhan itu emang menciptakan aku gini karena aku harus gini, kayak ada sebab akibatnya gitu loh. Aku kayak dilihatkan sebab akibatnya itu apa, kamu tuh diciptakan gini. Itu aku beruntung banget ya, kayak alhamdulillah gitu loh aku bisa dapat hal yang kayak gitu. Ya itu nggak sering sih, kayak semua orang kayaknya pernah deh, kayak apa sih, kamu insecure terus kamu tuh berpikir kalau aku tuh nggak baik, aku tuh nggak cocok kalau kayak gini gitu loh. Tapi tiba-tiba di akhir itu kayak Tuhan itu memberikan alasan kalau kamu tuh cocok, emang kamu tuh kalau kamu tuh sadar gitu loh kalau kamu tuh cocok dalam hal ini gitu loh. Paham nggak sih? Paham. Aku bingung banget udah jelasinnya. Iya. Jadi mungkin bisa dikatakan juga apa itu proses ya, Shif. Dari awal kamu merasa gagal, tapi ternyata di balik kegagalan itu ada sebuah hikmah gitu yang bisa kamu terima, yang ditunjukkan sama Tuhan untuk kamu. Gitu gak sih? Iya, dan aku berpikir kalau kan kita punya otak, maaf, kan kita punya otak, Pemikiran. Iya, maaf banget ya. Terlalu barbar loh. Di biologi otak kan Oh namanya. iya benar. Oke. Anak IPA banget ya. Enggak, tadi baru biologi makanya. Oh. Oke, lanjut. Iya, tadi punya pemikir, kita tuh dikasih pemikiran, berarti kita harus berpikir menggunakan apa yang sudah diberikan gitu. Ya tadi kayak kita tuh sebuah hadiah gitu. Dan hadiah itu tuh harus kayak digunakan sebaik-baiknya, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum diambil. Gitu sih. Wow, keren. Aku harus paham gak sih? Aku bingung
Paham. Aku bagian nulis ya lah sih. Iya. Jadi satu hal yang bisa aku tangkap dari apa yang kalian berdua omongin ya, kita harus dekat sama Tuhan, ya nggak? Ya, benar-benar. Kalau kita udah dekat sama Tuhan, mau kita seneng mau kita sedih, kita tuh selalu datangnya sama Tuhan. Iya. Ya. Sama kayak insecure ini, kita meluapkan semua rasa insecure kita dengan berdoa sama Tuhan, terus Tuhan tuh kasih jalan untuk kita. Dan emang itu kalian berdua emang bener-bener dikasih jalan kan? Iya. Makanya itu, jadi ayo deh teman-teman, kita jadikan step pertama kita untuk menghilangkan rasa insecure dalam diri kita yang negatif itu dengan mendekatkan diri kita sama Tuhan. Oke. Banget. Oke. Ada gak nih pesan untuk teman-teman untuk penutup dari podcast kita kali ini? Udah masalah saya kok. Sudah. Wah, tuman ya. Oke. Tuman ya, oke. Mary dulu ya. Pesan untuk teman-teman. Pesan mengenai insecure. Apa ya? Mengeluh itu boleh, mengeluh itu wajar, capek itu wajar. Nangis, kalau mau nangis nggak apa-apa. Jangan jadi orang yang selalu memendam. Kalau mau meluapkan sesuatu ya diluapkan. Kalau capek ya diomongin. Kalau nggak punya teman cerita atau nggak punya kayak temen yang buat ngobrol gitu, cerita sama Tuhan. Tuhan tuh pasti dengerin kamu kok. Tuhan pasti tahu apa yang lagi kamu rasain, apa yang lagi kamu perdebatkan gitu. Ngomong sama Tuhan. Kalau kamu ngomong sama Tuhan, Tuhan tuh pasti kasih jawaban kok. Nggak mungkin Tuhan ngediemin, nggak mungkin kita dikasih cobaan di atas batas kemampuan kita. Gitu. Betul sekali, betul. Keren. Keren banget emang dari dia. Harus di follow ini Instagramnya biar bisa lihat sama ya akun sosmednya. Apa ya pesan? Kayaknya kurang cocok deh kalau ngasih pesan, soalnya aku juga lagi berusaha banget. Kalau mungkin kata-kata aja ya biasanya. Kata-kata mutiara ya, quotes ya, silahkan. Kalau itu harus benar sih tadi kata Mbak Mary juga, itu satu pesan yang harus kalian pikirkan juga. Kalau menurut aku kita tuh harus bisa bekerja sama dengan diri kita sendiri. Kita harus berterima kasih juga sama diri kita sendiri, dan pokoknya banyak-banyak bersyukur. Kita harus mungkin setiap hari terima kasih lah sama diri kalian sendiri, udah ngelakuin ini, udah ngelakuin sejauh ini. Kamu tuh bisa di tahap ini karena kamu sudah bekerja sama dengan diri kamu sendiri. Kamu udah berusaha buat bangkit lagi kayak gitu. Dan untuk insecure tadi ya sama sih, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bersyukur juga. Pokoknya intinya bersyukur sih. Enggak sih, aku nggak bisa buat kata-kata kayak gitu. Oke. Nggak cocok curhat sama aku ternyata. Jangan follow Instagramku. Follow. Di follow dong biar adil. Diblokir aja deh. Di report gak sih? Di report gak sih? Enggak tahu, jangan, kan siapa tahu aku buat kata-kata yang indah gitu loh. Siapa tahu. Oke. Gimana perasaan kalian? Sudah lega belum? Biasa aja sih. Enggak sih, aku mikirnya nanti kalau videonya di-upload nanti apa? Iya, lihat Banyak haters. iya. Wah, nanti bisa di kelas atau teman seangkatan yang oh ini toh orang dia ngomong kayak Oh ini toh, kayak gini toh orangnya toh. Ini yang beropini ya. Sebule iki toh. Toh. oh ternyata tuh anaknya kayak gini toh. Oke. Cukup ya. Sudah ya, cukup ya. Iya, nanti durasinya kepanjangan. Oke. Jadi gini ya, teman-teman. Memang insecure itu topik yang sangat hangat dan mungkin selalu hangat kalau kita tidak bisa mengatasinya gitu. Dan aku mendapatkan 3 tips yang aku baca dari beberapa sumber ataupun dari pengalaman yang aku dengar dari kalian juga, bahwa yang pertama kita itu harus menerima diri kita. Kalau
ada yang bisa diubah dari kita ya diubah, kalau tidak bisa ya itu adalah gift, itu adalah hadiah dari Tuhan untuk kita. Jadi kita menerima saja gitu, kita bersyukur. Dan yang kedua adalah kita fokus pada kelebihan kita aja. Memang semua manusia tentunya punya kekurangan, punya kelebihan, tapi jadikanlah kelebihan itu sebagai kekuatan untuk kita dalam mengimprove diri kita, untuk menjadikan diri kita lebih baik dari ini. Dan yang terakhir adalah bersyukur. Ya, penting banget. Iya, apapun yang sudah kita alami, jadikan itu sebagai pelajaran, jadikan itu sebagai pacuan untuk kita dalam melangkah lagi. Dan ini juga sih, tadi aku sempat bisa memetik satu hal ya dari kalian, bahwa memilih teman-teman yang suportif itu penting juga. Iya, Kayak benar. dari tadi dia menjadikan doi dia sebagai teman yang itu suportif, juga. ya kan? Lingkungan yang baik, teman-teman yang bisa bener-bener sama kita itu bisa terbuka banget. Kalau kita salah ya dikritik, kalau kita benar ya dipuji seadanya gitu. Jadi kita emang harus benar-benar meletakkan diri kita tuh bener di dalam lingkungan gitu. Ya gak sih? Iya, benar. Jauhi dan hindari lingkungan yang toksik. Kayaknya narasumbernya cocokan ini sebenarnya kita. Iya, mending kita ngobrol. Iya, kita ambil aja sebenarnya. Enggak sih, aku juga belajar sih. Aku kan juga berontak ya. Oh iya. Oke, terima kasih ya Mary, Shivana. Seru banget loh. Aku excited loh, sumpah. Aku excited Masa? banget loh ngobrol sama kalian. Ya sih, undang lagi ya kita. Diusir aja gimana? Yang kita buat part 2 gak sih? Oh, enggak. Oke, cukup ya teman-teman. Terima kasih banget sudah meluangkan waktu kalian. Ya, sama-sama. Yang capek-capek dengan mukanya sudah tidak glow up, tapi kalian mau untuk bercerita, sharing sama aku, dan ini juga menyadarkan aku juga, menambah mindset dan juga pemikiran aku juga. Thank you banget, makasih banget ya. Makasih Oke, juga. semoga juga kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, semoga. Oke. Sekian podcast Talkir SMA Negeri 1 Berkas episode 1. Oh iya, ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.